Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok kelas 4A 11. Nama saya Rian Ramang Gumilang. Nama saya Muhammad Irfan Ramdhani. Nama saya Muhammad Sultan Ajhari. Untuk tugas kali ini kita mempunyai judul podcast yaitu Analisis Manajemen Strategik Samsung menggunakan SWOT dan juga QSPM. Ada pula tujuan podcast yang pertama menganalisis posisi strategis Samsung. Yang kedua, menerapkan teori SWOT dan KSPM. Dan yang ketiga yaitu menentukan strategi yang terbaik bagi Samsung untuk memakai yang mana nih. Berikut podcast yang akan kita lakukan. Ya, podcast ini dimulai. Halo sobat-sobat yang ada di rumah dan juga lagi di jalan. Kembali lagi bersama kita dari 4EA 11 di episode membahas Samsung kali ini. Oke. Kita bakal membahas Samsung dari SWOT-nya dan juga QSPM. Boleh moderator, host 2 langsung saja. Ya, kita di sini memilih brand Samsung dikarenakan brand Samsung mempunyai brand yang terkenal di dunia ya. Juga melihat multinasional besar yang menghadapi persaingan global yang sangat ketat. Bisa dilanjut? Host 3. Dan juga melalui podcast dan analisis ini kita akan melihat nih gimana posisi strategis Samsung serta strategi yang paling tepat untuk diterapkan dalam Samsung ini tuh seperti apa. Oke, sebelum masuk ke analisis selanjutnya, mungkin kita tanya dulu kalian berdua ya. Penggiat Samsung banget nih. Iya. Yang satu pakai Samsung A33, yang satu pakai Samsung 21. S25. Iya. Oke. Apa sih peran manajemen strategik dalam perusahaan kayak Samsung ini? Ya, di sini manajemen strategik itu membantu perusahaan merumuskan dan mengevaluasi strategi jangka panjang agar mampu bersaing dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. Itu yang pertama. Lalu lanjut. Nah, yang kedua itu juga ada alat analisisnya nih, seperti SWOT dan QSPM. Itu juga menurut gua sangat penting banget tuh buat menganalisis. Ya, betul. Oh, kalau boleh tahu Samsung ini dari mana sih dia nih? Kayak negaranya dari mana? Dari dulu seperti apa? Iya, kalau Samsung ini sih setahu gua dia dari Korea Selatan ya. Jadi banyak K-popers tuh suka buat pakai Samsung. Oh, justru K-popers dulu. Iya. Apa sponsornya Samsung ya? Jarang yang ada iPhone. Ya. Apple jarang ya Apple ya? Apple. Apple jarang ya. Oke, boleh langsung kita masuk ke analisis SWOT-nya langsung ya. Kita mulai dari kekuatan Samsung dulu deh. Boleh? Irfan. Yang pertama nih, Samsung itu memiliki teknologi dan inovasi yang kuat, terutama di bidang layar AMOLED dan semikonduktor nih. Kalau Layarnya sudah AMOLED ya? Ya, teman-teman kalau menggunakan HP Samsung tuh kayak punya kelebihan tersendiri lah. Dari layar itu kayak beda banget gitu. Iya, Dari benar Super sih. AMOLED Iya. dan juga dilindungi oleh Gorilla Glass. Itu ada teknologi yang dimana kalau HP-nya jatuh itu nggak langsung Retak. hancur, Ya, oh iya itu baru gua dengar tuh. Samsung gua juga gitu. Samsung juga gitu. Jatuh dari lantai 2 ke bawah nggak rusak. Untung nggak meninggal ya. Iya, nggak meninggal. Kalau meninggal kubur. Benar. Oke, lanjut kita ke weakness ya, yang kedua ya. Karena SWOT itu ada 4. Yang pertama ada strength, weakness. Yang ketiga apa? Opportunities dan juga threat. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu weakness-nya. Apa sih kelemahan utama Samsung tuh? Kalau dilihat-lihat ya, Samsung itu menghadapi margin keuntungan yang lebih rendah dibanding pesaing premium kayak Apple ataupun juga Huawei gitu. Oh, karena termasuk Samsung ini kurang ya. Kurang kalau dari penjualan. ya margin keuntungannya Iya, gitu. benar. Karena dia kalau lihat dari iklannya itu gedor-gedoran gitu dia. Wah. Brand gede. Sama kalau menurut gue sih kayak ngeluarin seri terbarunya juga terlalu cepat gitu ya. Terlalu Maksudnya cepat ya? Banyak serinya jadi kita bingung ada Samsung A berapa, ada Samsung S berapa. Ya, karena- nggak kayak iPhone gitu. 2 tahun, Iya, 3 tahun. Citra mereknya kurang berarti. Benar. Berarti Samsung itu selalu ngeluarin S25. Nah, tahun ini S26 pasti keluar ya. S26 pasti keluar ya, guys. A-nya juga banyak, ada apa gitu. Oh, A juga ada. A ada. Oke, langsung saja kita lanjut ke opportunity Samsung ya. Oke. Sekarang peluang dari lingkungan eksternal tuh kayak gimana sih? Kalau dilihat-lihat ya, peluang terbesar Samsung itu pertumbuhan smartphone yang lebih besar di negara berkembang. Iya. Contohnya? Daripada di negara Asia kayak Indonesia.
kayak Kayak tetangga Korea sebelah, juga. negara sebelah, negara sebelah, Malaysia siapa juga, tuh? ASEAN gitu, Malaysia, Vietnam. India. Mereka tuh lebih besar penjualan itu di negara berkembang Iya, karena pasar Samsung itu mereka di sana gitu besarnya. Dan juga nih perkembangan teknologi seperti AI, 5G dan perangkat pintar tuh yang membuka peluang Produknya, ekspektasi ya. produknya gitu. Oh jadi mereka itu gencar-gencar ya di teknologinya Iya. canggih gitu ya. Lebih Nggak canggih sih kayak gua. pesaingnya justru gitu-gitu aja ya. Justru. Benar, mandek gitu-gitu aja. Contohnya Saya- gimana? Contoh kayak Apple. ya HPP lain dah. Langsung aja lah ngomong dah Apple guys ya. Apple. Apple itu nggak ada kemajuan sama sekali nggak sih? Kalau dibandingin Samsung dari layar sama chipset sih kalau buat sekarang Samsung Iya. Samsung ya. Samsung lebih bagus lah. Mungkin perkembangannya lebih bagus Samsung daripada iPhone. Nah, cuman kok bisa ya? iPhone lebih banyak diminati. Ini bukan menurut lo aja. Mungkin itu analisis SWOT Apple-nya sendiri. Kan kita lagi membahas Samsung. Ya, Mungkin itu ada lagi itu. ada kelompok lain lah yang bahas Oke. itu ya. Ya. Oke, lanjut kita ke ancaman dari Samsung nih apa sih? Dari pesaing-pesaingnya gimana? Kalau dari ancaman terbaru itu dari produk yang tadi kita obrolin Apple Oh iya, tadi. Apple ya. Iya itu pesaingnya. Pesaing berat ya. Apple. Paling berat itu pesaingnya ya. Apple Kan- sama Redmi mungkin. Redmi, bukan Xiaomi. Bukan. Karena beda ya. Beda. Setahu Xiaomi. beda ya. Xiaomi Yang Redmi itu beda. Itulah. Ah, Ancamannya pokoknya dari persaingan dari HP-HP yang lain juga. gitu. dari brand-brand Cina lah ya. Brand Cina. Iya. Dari brand-brand Cina lagi gencar-gencar ya sekarang ya. Iya. Tapi fokus utama pesaingnya itu Apple tapi. Apple, Apple. buat sekarang ya. Karena mungkin dia bisa dari kamera gitu. Iya benar. Soalnya sekarang Samsung ada kamera yang ujung banget. Sampai yang mau bulan tuh, sampai ke Iya, bulan. sampai bulan katanya sampai ada astronot di bulan sampai Iya, kelihatan. kelihatan gitu. tuh ya. Iya, Apple mungkin nggak bisa seperti Samsung. Belum bisa. Belum bisa. Mungkin next ya. Next. iPhone 20. Iya. Ya intinya itulah ancaman utamanya berasal dari persaingan ketat HP-HP yang lain gitu treatnya ya. Oke, kita sudah membahas SWOT, kita langsung lanjut saja ke QSPM ya. Berdasarkan analisis SWOT, strategi apa yang bisa dipertimbangkan ya, supaya Samsung ini bisa berpeluang besar di dunia elektronik ini? Kalau yang pertama itu ya strategi pertama adalah penetrasi pasar dengan inovasi produk gitu, itu yang pertama. Yang kedua apa tuh? Yang kedua apa? Host. 3. Yang kedua Yang kedua. tadi kan udah yang pertama udah yang kedua Iya. yang kedua Yang kedua, coba. itu yang ada lagi yaitu efisiensi biaya dan penguatan rantai pasok. Itu Oh, jadi dia efisiensi ya. ya efisiensi. Tapi kalau efisiensi namanya nggak ini dong, nggak berkembang dia cuma efisiensi. ya bisa juga itu kayak gitu. Tapi termasuk Termasuk juga peluangnya juga Iya. itu ya. Mungkin dalam segi marginnya. margin juga. Apa sih fungsi QSPM dalam manajemen strategi sebenarnya? Fungsinya tuh kalau menurut gua tuh ya, Iya. fungsi KSM digunakan untuk menentukan strategi yang terbaik dengan memberikan bobot dan skor daya tarik dari setiap faktor SWOT terhadap alternatif strategi tersebut. Oh, Ya berarti artinya juga Samsung sebaiknya terus fokus pada inovasi dan pengembangan teknologi untuk bertahan daya saing global yang kayak Iya. tadi Samsung itu punya kelebihan apa dari layarnya, Ya, dari kamera. chipsetnya juga gitu. Berarti itulah yang harus digedor terus sama Samsung untuk berarti ini jadi brand. peluang Samsung ya. Ya. Peluang Samsung untuk menjadi yang terbaik di kelasnya. Oke, strategi apa yang paling tepat berdasarkan QSPM untuk Samsung ini? Strategi yang paling tepat nih berdasarkan KSM itu strategi ininya penetrasi pasar melalui penetralisi pasar. Penetrasi Ya, pasar. penetrasi pasar itu apa? Melalui inovasi produk dan juga teknologi memiliki skor yang tinggi, yang tertinggi. Gitu. Oh, tapi maksudnya apa tuh, Bos 2? Ya tadi strategi dengan total skor tertinggi itu dianggap paling baik untuk diterapkan. Misalkan orang-orang yang lain menganggap Samsung itu layarnya bagus, Iya. berarti skor dari layarnya itu yang harus diterapkan dari brand Samsung, dilebihkan mempunyai brand lah dari Samsung itu tersebut. Berarti fokus inovasi aja ya. Ya, inovasi. Kan sekarang juga ada Samsung AI dari itu kan lebih maju gitu Iya. dibanding brand-brand yang lain. Sebenarnya juga Samsung tuh banyak teknologi yang kita nggak ketahui gitu.
Mungkin masih ada ya, yang belum. kurang jadi kayak promosinya kurang. Misalkan di Samsung tuh ada A, B, C. Jadi kita yang punya Samsung, oh ternyata Samsung ada fitur ini, ternyata Samsung ada fitur ini, jadi kita nggak tahu. Oh, mungkin brand awareness-nya aja Iya, dari kurang Samsung lah brand kurang. awareness-nya. Mungkin Samsung harus lebih memberitahu brand Iya. awareness kalau mereka tuh punya fitur-fitur canggih canggih. menurut host yang ketiga ini. Bukan host berarti itu termasuk apa? Pengguna. Pengguna juga ya. bukan? Oh pengguna iya, Samsung pengguna juga. Samsung Eh, dia. ternyata Samsung ada ini. Dari awal gua nggak tahu nih Samsung ada ini, ternyata pas gua cari-cari ada. Oh, mungkin dari Fitur-fitur yang canggih, menurut gua canggih sih. berarti belum tahu ya, sebagai pengguna belum tahu kalau misalnya ada fitur-fitur itu. Betul. Oke, mungkin dari Samsung kita analisis lebih brand awareness aja sih. Iya. Dari pengguna lah, dari kita yang pernah memakai brandnya. Apa sih kesimpulan dari analisis ini? Jadi kesimpulannya itu Samsung memiliki kekuatan internal yang besar, terutama dalam inovasi tadi yang pernah kita bahas sebenarnya. Punya kelebihan masing lah dari brand-brand terkuat atau ancamannya. Dia mempunyai layar yang bagus, lebih bagus, terus apalagi tadi chipset yang memadai, ya. banyak tipe variannya gitu kan dibanding Iya. brand yang lain. Dan juga dengan strategi yang tepat berdasarkan SWOT dan QSPM, Samsung dapat terus mempertahankan nih posisinya di pasar global. Harus mempertahankan. Berarti dia dengan SWOT dan QSPM itu. Dia termasuk pesaing berat Pesaing Apple berat, juga ya. benar. Dia yang menurut kalian ini Samsung ini posisi keberapa sih di pasar global itu? Kalau kita bebedah lebih jauh tuh Samsung bukan dari handphone ya. Dari handphone. Bukan dari handphone, Oh, tapi dari barang-barang elektronik yang lain seperti TV. Oh iya, ada juga Ada tuh TV juga Samsung. AC. AC ada. Kulkas. Kulkas ada banyak kan? Benar. Jadi Samsung bukan HP doang ya. Sebenarnya elektronik modern tuh banyak namanya Banyak. Samsung. Cuman kalau dilihat-lihat tuh Samsung lebih mendominasi lah gitu. Iya. Kalau dilihat dari analisis SWOT dan KSPM gitu. kalau misalnya di pasar smartphone, dia di posisi berapa? Dibanding pesaing-pesaing lain seperti Xiaomi, Apple. Kalau kita lihat dari peluang tadi yang dijelaskan dari analisis SWOT, Samsung itu mungkin ke satu ya, karena mungkin dia pasarnya potensinya ada di negara berkembang kayak di kita Indonesia, ke Cina maju deh, terus Indonesia, pokoknya Indonesia, Malaysia, Iya. Vietnam, Pokoknya pokoknya ASEAN, dia negara-negara satu. berkembang lah ya. Oke, mungkin itu aja podcast kita kali ini. Demikian pembahasan podcast manajemen strategik. Kita bertiga, Oke. kurang lebihnya mohon Mohon maaf. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semuanya. Thank you.